Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-ayah sadaqallahul adim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Asy-Syakirin beserta jajarannya, Bapak para pini sepuh, para guru, para hujaj dan tokoh masyarakat dan juga Pak Haji Kumpul yang mewasilahkan saya bersilaturahim di Masjid Asy-Syakirin ini. Hari ini untuk mengisi kegiatan di Masjid Asy-Syakirin saya yang kedua. Beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan berkaitan dengan pemulasaraan jenazah, pelatihan pemulasaraan jenazah. Perlu kami sampaikan dulu 4 tahun yang lalu saya bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi di bagian binroh. Kalau bahasa binroh itu pembinaan rohani, dokternya rumah sakit. Saya dokter tapi nyuntiknya pakai mulut, bukan pakai jarum suntik ya. Kalau jarum suntik itu dokter, saya dokter rohani. Saya bekerja kurang lebih 35 tahun 2 bulan 28 hari ya. Mendampingi pertama orang-orang yang sakit, orang stres, orang yang terutama ketika orang yang akan sakaratul maut. Itu memang kalau dokter Pak, seahli apapun dokter udah pada nyerah, diserahkan ke saya. Ujungnya di saya diserahinya ya. Pokoknya kalau dokter udah angkat tangan, udah ke binroh gitu ya, akan diselesaikan. Ya tentu bagaimana agar dia didampingi yang ujungnya nanti ketika mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya ini mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Bahkan banyak riwayat ketika mampu membaca la ilaha illallah itu bahkan bisa masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. 12 gitu loh Pak. Nggak pakai nyangkut-mangkut macam-macam, pertanyaannya nggak banyak persoalan dan langsung. Penak toh Pak? Penak ya. Makanya perlu ada latihannya. Bapak ibu saja kalau ibu-ibu ada nggak nih? Ada ya. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, kalau untuk hidup di dunia agar bapak ibu putra putrinya sukses luar biasa sehingga hidupnya kepenak, hidupnya enak, itu seluruh fasilitas yang bapak ibu miliki itu dikerahkan. Untuk apa? Bagaimana agar hidup enak. Padahal Pak, untuk hidup enak kita di dunia itu paling berapa lama Pak? Udah ada bocorannya belum Pak kira-kira? Belum ya? Aduh. Ini dalam hadis nanti akan kita dapati a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqulluhu ma yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lewat. Itu kalau dikonversi dengan dunia. Tapi kalau dikonversi dengan akhirat itu kan ayat Al-Quran menyebutnya dalam Quran surah 240 ayat 46 apa itu? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Atau di dalam surah 22 ayat 40. Hitungan di sisi Allah, maksudnya hitungan nanti di akhirat
Itu satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Umur umat Rasul ada nggak yang 1000 tahun? Kalau umur umatnya Nabi Adam yang terpanjang itu 1000 tahun. Umur umat Nabi Nuh ada yang 950 tahun. Umur umat Nabi Ibrahim 500, ada yang paling panjang 500 tahun. Nabi Ibrahim itu hanya 250. Umur umat Nabi Musa itu 250 tahun yang paling panjang. Umur umat Nabi Isa yang paling panjang adalah 125 tahun. Umur umat Rasul 60 sampai 70 tahun. Walaupun ini sudah ada yang lewat ya Pak. Ada yang lewat 70 Pak. Berapa orang? Mesti sedikit. Mana yang mana? Bapak ya. Satu. Pak Kumpul udah lewat belum? Oh masih muda Pak Kumpul, masih muda. Ya, artinya hadis ini memang benar, sedikit yang lewat gitu. Coba bayangkan 1000 tahun. Jadi kalau 24 jam di akhirat itu 1000 tahun hitungan dunia. Kalau 3 jam berapa Pak? Kalau 3 jam mandanangel ngitungnya ya. Tapi kalau kita megang duit agak cepet yang hitungnya ya gitu. Jadi kira-kira 125 tahun. Padahal umur umat Rasul itu di tengahnya hanya 60 sampai 70. Jadi kita di dunia itu Pak, kalau dihitung dengan di akhirat itu hanya 1,5 jam. 1,5 jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Tadi sudah saya bilang betapa Bapak dan Ibu itu memiliki harta kekayaan, digunakan untuk apa? Dikerahkan betul bagaimana agar hidup enak. Padahal hidup di dunia itu Tuhan 60 sampai 70. Kalau dikonversi akhirat hanya 1,5 jam. Itu sampai mati-matian Pak. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana agar mati enak. Nah itu penting Pak. Kalau kita mati enak, berapa Pak kita di akhirat nanti? Berapa lama Pak? Berapa lama Bapak di akhirat kalau kita nanti mati enak? Lamanya. Pokoknya selama-lamanya itu Pak. Mari Pak, kita jangan terpukau dan terpaku di dunia. Dunia itu penting, tetapi yang lebih penting ada, yaitu bagaimana agar kita mati enak. Inilah pelatihannya. Bagaimana kita agar memanage diri kita sehingga nanti di akhirnya kita ini adalah husnul khotimah gitu ya. Nah, mari ya tentu masing-masing kita sudah ada catatannya, dan bahkan di dalam Al-Qur'an Allah kan sudah menyatakan dalam surah Al-Hadid ya, surah 57 ayatnya yang 22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum fil ardi illa min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang, yang menimpa di bumi ini ya, termasuk kematian itu, kecuali sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya, sebelum Allah itu melahirkan kita di dunia. Jadi pada subuh hari ini tanggal berapa ini? 24 Mei, terus Dzulhijjahnya berapa sekarang? Hah? Tanggal 8. Tanggal 8, tanggal 7. Ya, mau kepenginnya lebaran aja nih Pak. Jadi tanggal 7, karena kan tanggal 1-nya hari Senin yang lalu kan. Nah, tanggal 26-nya nanti hari Seninnya kita tanggal berapa? Ya, itu berarti tanggal 8, tanggal 9-nya itu Selasa ya. Baru tanggal 10-nya nanti tanggal 27 itulah. Gitu ya. Jadi betapa memang ya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bagaimana memanage agar akhir hidup kita ini adalah baik gitu. Akhir hidup kita ini baik. Inilah latihannya. Karena saya ini berdasarkan pengamatan, pengalaman yang 35 tahun itu,
ada satu materi yang saya lakukan. Ya, saya kerja di rumah sakit kira-kira 35 tahun itu, menyaksikan betul ketika orang sakaratul maut seperti apa. Ya, ketika orang nanti hidupnya sakaratul mautnya baik, kesananya itu bagaimana dan lain sebagainya. Dan tugas saya di samping membimbing untuk husnul khotimah juga di kamar jenazah. Itu yang paling nggak mengenakan. Udah lampunya kedip-kedip nang buri kayak Pak. Ya kan lampunya kalau kamar jenazah di belakang itu ya. Udah yang saya ini nggak bisa ngomong, diem aja, diapain ya, diem aja gitu ya. Saya ratusan bahkan ribuan jenazah yang saya mandikan, kenalan dengan berbagai orang. Cuman saya yang agak sedih sampai hari ini belum satu pun yang ngucapin terima kasih sama saya. Kalau ngucapin terima kasih dan medeni juga gitu ya. Jadi itulah pengalaman saya, dan nanti saya banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa saja yang dihadapi ketika saya bertugas itu. Jadi judulnya ini manajemen husnul khotimah, yang tujuannya tidak ada lain adalah bagaimana agar hidup sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah materinya nanti kira-kira seperti ini. Panjang memang ini, tapi nanti berkala. Kemarin Pak Kumpul menyampaikan ya, karena kalau ahad keempat di bulan genap itu saya ada tugas di masjid lain, berarti nanti di sini ketemunya 2 bulan sekali di pekan keempat gitu kira-kira ya. Ini Pak yang nanti akan kita bahas sampai nanti kita bisaan ya. Jadi ada semuanya 15 kira-kira ya. Dari hari ini kita mencoba memahami manhaj dalam kehidupan kita sampai nanti ujungnya di sini mengakhiri hidup dengan kebaikan. Ini yang akan kita bahas. Untuk pagi hari ini kita akan membahas ini, bagaimana memahami manhaj hidup. Kalau dalam sisi bahasa Arab, manhaj itu artinya cara, metode. Jadi bagaimana sih cara hidup kita ini agar kita ini hidupnya tenang, tentram, hidupnya enggak galau gitu kan. Ada orang baru punya masalah sedikit aja mati deh gue, tertekan, akhirnya stres. Ya kebetulan saya juga ada rumah sakit yang itu Pak, orang itu begitu ketemu nggak ada orang aja senyum-senyum sendiri, penyakit gendeng pada gendeng. Hari ini banyak orang yang gila, apalagi kalau habis pemilu Pak. Banyak orang yang udah gitu udah ingin duduk di kursi sana DPR atau di DPRD, nggak jadi. Udah nyetak kaos kemana-mana nggak jadi. Pernah saya ketemu dengan orang yang kalau melihat tumpukan koran itu dia gembira, senang, dikira tumpukan duit. Nggak taunya stres karena apa? Sudah nyalonin, sawah di kampung dijual, uang pensiunannya habis, tapi ternyata masih banyak tagihan kaos, nyetak kaos, terus dia nggak jadi anggota DPR. Ya, akhirnya gendeng Pak, gendeng. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Artinya kita biasa-biasa saja menghadapi hidup ini, dan hidup ini sebetulnya mudah, bagaimana tinggal kita untuk menghadapinya. Nah inilah bagian dari serial. Nah sebagai prolog, ini ada sebuah kisah. Ini dialami oleh Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu dulu itu mendahului yang namanya belusukan. Nah, belusukan itu udah dari dulu Pak, bukan hanya presiden sekarang. Belusukannya Umar bin Khattab itu nggak main-main Pak. Saat itu dia lagi ya inspeksi ya keliling kampung itu, ternyata di dalam rumah itu ada orang yang anaknya nangis merengek-rengek, terus ibunya sedang merebus sesuatu. Ditanya lagi, Bu udah matang apa belum? Kata ibunya belum. Terus lupa tidur, bangun, tanya lagi, Bu udah matang apa belum? Belum.
sampai anaknya ketiduran, terus ya sampai pagi. Nggak taunya yang direbus apa Pak? Batu, karena nggak punya makanan sekali. Pokoknya ya maka dari itu sampai dia bilang ini adalah penguasanya dolim, kata itu. Makanya siapa saja yang nanti jadi penguasa saya akan tuntut di akhirat. Padahal ngomong di depannya, wah saya, yaudah Bu izinkan saya sebentar aja, tolong Ibu tunggu sebentar. Jadi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, manggul gandum beserta perangkatnya. Saya begitu nyampe situ kaget, loh kenapa Tuhan ngangkat ini? Iya, karena tadi anak ibu saya kesini, anak ibu nangis merengek-rengek. Saya ingin melihat pagi hari ini anak ibu tersenyum karena sudah makan. Kan ini merupakan tanggung jawab saya. Begitu pas mau ngangkat gandum itu ada pengawalnya yang bilang, Tuan biar saya yang ngangkat. Kata Umar bin Khattab, kamu berani nggak nanggung besok di yaumil akhir kalau saya dimintai pertanggungjawaban, kamu yang angkat ini, nanti kamu yang dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan tugas saya, kamu mau nggak? Oh, kalau gitu nggak mau Tuan, biarin saya yang ngangkut. Jadi yang bawa itu bukan pengawalnya, yang bawa Umar bin Khattab, diserahkan. Begitu melihat anaknya tersenyum barulah dia. Itu luar biasa tuh, kalau ada presiden yang kayak gitu kita pilih terus itu orang. Nah, iya. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini menjadi hal yang penting. Peristiwa kedua, suatu saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melihat ada seorang kakek yang sedang nanam istilahnya ngais-ngais pasir di kebun miliknya. Begitu lagi ngais-ngais pasir di kebun miliknya, Umar bin Khattab menyapa, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kakek sedang ngapain? Wahai Tuan, saya sedang menanam pohon kurma. Loh, kenapa kakek nanam pohon kurma? Pohon kurma itu kan buahnya lama, bisa puluhan tahun katanya Pak. Paling cepat 5 tahun. Nanti kakek nggak bisa merasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya kurma. Ya prediksi Umar bin Khattab, ini udah kakek-kakek sebentar lagi udah innalillah gitu kira-kira. Tapi kata kakek itu, wahai Tuhan, bukankah Tuhan hari ini makan kurma? Yang menanam bukan Tuhan mungkin, tetapi kakek Tuhan. Yang bisa jadi kakek Tuhan hari ini nggak ada, dan mungkin kakek Tuhan pun tidak merasakan manis dan nikmatnya kurma itu. Tetapi percayalah akan dirasakan oleh anak cucunya. Besok di yaumil akhir kakek Tuhan tersenyum karena merasakan betapa nikmatnya kurma itu, sehingga pahalanya itu ditransfer dan mengalir terus. Saya gembira, walaupun orangnya sudah nggak ada yang nanam kurma itu, maka begitu dinikmati oleh orang lain, maka akan mengalir terus. Masjid ini juga seperti orang menanam pohon kurma Pak. Mungkin yang, mohon maaf, yang merintis, yang membangun dari awal masjid ini mungkin diantara kita sudah nggak ada. Tapi hari ini Pak, pagi hari ini beliau itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Mendapatkan transferan pahala karena dipakai oleh kegiatan ibadah kita itu. Karena apa? Ini hasil menanam ibaratnya pohon kurma itu. Maka Umar bin Khattab tertegun, terus disuruh bangun, dilus punggungnya. Wahai kakek, terima kasih kakek sudah memberi pelajaran kepada saya. Karena kakek sudah memberi pelajaran kepada saya, ini ada beberapa dinar untuk kakek, itu ya, sebagai ucapan terima kasih. Si kakek itu dalam hati ngomong begini, bergumam, baru aja nanam udah panen, ya kan? Bukan panen kurma, iya, tapi duit. Bayangkan Pak, kalau ada Pak Prabowo, presidennya bawa tetap Prabowo kan? Kalau saya di Jakarta Prabowo. Jadi kalau ada Pak Prabowo pergi ke sini terus ingin memberi sesuatu, nggak mungkin hanya cuma ngasih 1.000 2.000, berapa juta, nggak mungkin, mesti banyak. Untuk beli kurma bisa berapa kilo tuh? Apa maksudnya? Baru aja nanam sudah panen. Jadi Bapak dan Ibu, seringkali banyak orang yang berpikir pragmatis. Berpikir pragmatis itu dan di sini kekinian saja.
Kalau kita bekerja ini harusnya dapat ini. Kalau saya nanam kurma, terima kasih Pak, matur nuwun. Kalau nanam kurma mesti panennya kurma, nanam mangga panen apa? Enggak selalu begitu Pak. Bapak mungkin di lingkungan ini nanam kebaikan, di masjid ini nanam kebaikan. Mungkin nggak langsung dapat duit, nggak langsung dapat gaji, mungkin tidak. Tapi ingat nggak Bapak, badannya disehatkan. Oh, sehatnya itu nikmat bener Pak. Mahal, sehat itu mahalnya luar biasa. Mungkin anak Bapak dimudahkan urusannya. Itu karena apa? Bapak berbuat baik, tapi di dunia mungkin secara materi tidak diari. Tapi Allah tidak pernah menghindarkan. Ketika Bapak memudahkan orang, maka Allah memudahkan urusan Bapak. Hidup Bapak tenang dan lain sebagainya. Itu Pak. Itu karena apa? Karena betapa itu hasil menanam kebaikan-kebaikan. Nah, oleh sebab itu, apa sebetulnya pesan moral ini, Bapak dan Ibu? Pesan moral ini maksudnya, mari kita banyak-banyak untuk menanam kebaikan. Itulah dalam bahasa agama namanya amal jariah. Amal jariah yang nanti orangnya walaupun sudah nggak ada, dia akan terus mengalir. Sampai kapan? Sampai kiamat. Gitu luar biasanya. Jangan hanya berpikir di sini dan kekinian saja. Karena itu makanya Umar bin Khattab dan umatnya itu apa? Memberikan satu pikiran yang jauh ke depan, bukan hanya di sini dan kekinian. Makanya Allah juga begitu, Pak. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini. Kita bukan hanya di dunia saja. Di dalam Quran surah 2 ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Pak, Ibu, kita akan mengalami kematian berapa kali, Pak? Menurut ayat ini. Kalau orang kafir ditanya, kamu mati berapa? Ya sekali, begitu mati selesai urusan. Tapi orang beriman, Pak, begitu meninggal, begitu mati, akan berhadapan dengan urusan baru. Akan berhadapan dengan kenikmatan yang baru, yang lebih hebat. Berapa kali kita mati, berapa kali hidup, Pak? Ini ayatnya ya. Untuk memudahkan kira-kira begini. Jadi awalnya kita mati, itu kita berada di rumah masa lalu. Terus kita hidup berada di rumah masa kini, maksudnya dunia ya Pak. Terus kita mati di rumah persinggahan sementara. Nah, orang sering kan gini Pak, kalau habis sholat jenazah, terus yang mimbing itu ngomong gini, mari kita antar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam hati saya, belum terakhir. Udah gitu istirahat lagi. Pak, neng alam barzah itu nggak ada yang istirahat, Pak. Makanya apalagi nanti kalau orangnya yang amalan buruknya itu minim, Pak, pagi dan petang ini sengsara bener nih. Makanya nanti an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asiyya. Setiap pagi dan petang mereka diperlihatkan. Ini siksa yang paling ringan di neraka, di alam barzah, belum sampai neraka, baru di alam barzah itu siksaan yang paling ringan, disuruh melihat kondisi neraka seolah-olah yang dibakar itu dia. Setiap pagi dan petang. Pagi itu kapan, Pak? Dari setelah sholat subuh sampai dengan waktu syuruk ntar. Petang itu kapan? Dari habis sholat asar sampai dengan maghrib. Bu, Pak, orang beriman itu istirahatnya di mana, Pak? Di surga. Nah, dunia kita nggak istirahat sebetulnya, Pak. Lah orang tidur aja Bapak nggak nyenyak, Pak. Saya punya kawan tidur itu nggak pernah mau di atas yang ada balainya, Pak, nggak mau dia. Tidurnya mesti selalu di bawah. Kenapa? Kalau tidur di atas mesti jatuh dia. Kenapa jatuh? Mimpi dikejar orang gila.
Ya karena apa? Dia kalau mau tidur itu nggak pernah baca doa, gimana tuh? Kalau tidur kita nggak berlindung kepada Allah, itu setan ganggu terus. Dikejar orang gila, kita tahu Pak. Ketika dikejar orang gila, kemana aja ketemu gitu. Ngumpet ketemu, kemana aja ketemu, sampai ngos-ngosan. Lah kamu bangun tidur kok ngos-ngosan? Saya bilang, kenapa emang? Saya dikejar orang gila. Harusnya kalau tidur itu kan enak ya Pak, bangunnya seger gitu. Coba beda Pak, orang yang ketika mau tidur berdoa sama enggak. Udah gitu mau tidur nyap-nyapan lagi, udah gitu. Tidurnya mesti enggak nyenyak. Gitu Pak ya. Baru nanti ini rumah persinggahan. Jadi saudara kita yang hari ini sudah mendahului kita, inilah tempatnya. Makanya itulah ini di alam ruh namanya, alam dunia, ini alam barzah, baru nanti masuk berikutnya rumah masa depan itu di alam mahsyar. Alam mahsyar yang nanti kita akan dihidupkan kembali, baru nanti terakhir kembali. Ini cuma ada dua Pak, surga atau neraka. Hanya itu aja. Tapi kata guru saya dulu ini, lawang tuman jalannya dua aja, itu kok nyasar. Banyak orang yang nyasar besok di sana Pak. Padahal jalannya cuma dua, surga apa neraka. Banyak yang nyasar. Nyasarnya kemana Pak? Neraka. Ya banyak orang yang hari ini dikasih tahu kan namanya ada hidayah. Pak, saya mau pergi ke rumahnya Pak, kumpul. Lewatnya mana? Oh Bapak kalau dari sini belok lurus, nanti belok kanan dikit, terus belok kiri, nanti setelah itu kiri lagi. Ya terima kasih. Begitu pergi dia belok kiri. Bapak salah, bukan ke kiri ke kanan. Biarin suka-suka gue. Gitu. Hari ini banyak orang yang mohon maaf, yang harusnya kanan perginya ke kiri itu bukan karena nggak tahu Pak. Bukan nggak tahu. Karena apa? Ya itu tadi. Biarin suka-suka gue. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Nah, mohon maaf. Dari 5 terminal besar ini mana Pak menurut Bapak yang paling penting? Yang paling penting. Semuanya penting tuh. Tapi yang paling penting mana menurut Bapak? Dunia kah? Dunia itu maksudnya rumah masa lalu. Alam roh itu rumah masa lalu. Masa kini dunia, di sini dunia maksudnya. Di alam barzah, alam mahsyar, atau di tempat kembali surga atau neraka. Mana yang paling penting? Inilah yang paling penting Pak. Hari inilah yang paling penting. Karena apa? Rumah masa lalu cukup dikenang. Alam roh kita nggak pernah tahu kapan, di mana, terus berapa lama kita di alam roh. Nah, yang paling penting sesungguhnya adalah rumah masa kini, walaupun cuma sebentar. Makanya ada syairnya ya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya, gitu Pak. Mari Pak, kata orang tua saya, le hati-hati, karena kamu di dunia itu mek numpang ngombe. Ya, numpang ngombe bawa tahu ya? Hanya seteguk air saja, setelah itu akan berpindah. Kalau boleh saya tanya Pak, Bapak udah pindah berapa kali, berapa tempat? Udah pindah berapa kali Pak? Hah? Dulu kita di alam roh, pindah mampir sebentar ke alam rahim, kan? Di alam rahim berapa lama kita itu? Kira-kira katanya 9 bulan 10 hari. Tapi sekarang banyak bayi yang apa Pak? Nggak mau keluar, keluarnya dipaksa. Harus disesar. Karena apa? Bayi tahu kalau lahir terus hari ini kata ahli ekonomi itu Pak, negeri kita ini, kalau ada bayi lahir brol begitu, itu otomatis punya utang untuk hari ini katanya 31 juta. Jadi negara kita ini satu penduduk menanggung resiko kalau harus bayar utang itu kira-kira kalau kata ahli ekonomi itu 31 juta. Begitu bro 31 juta. Nah bayinya nggak mau keluar. Lah begitu keluar dua utang kok.
Udah mendingan enak di perut. Makanya banyak yang disesar hari ini, paksa keluar. Kalau dulu Pak, kalau dulu ibu-ibu kita di kampung itu, bahkan kadang-kadang karena saking apanya ingin brojol itu, saya punya kawan Pak, punya kawan itu namanya lebuh. Bapak tahu lebuh ya? Lebuh itu untuk membuang sampah itu loh. Kalau di kampung itu kan sampah nggak masalah karena dia hanya bikin lubang, terus itu lagi nyapu itu ibunya istrinya itu tahu-tahu lahir di situ, maka jenengannya lebuh. Jadi kalau orang kampung kan begitu Pak. Saya punya kawan namanya Dalboing, keren bener. Nah orang Jawa itu kan mohon maaf kalau nama itu seringkali sesuai dengan peristiwanya. Saya tanya, kamu kok keren banget, emang lahir di Inggris apa kamu? Iya sebab Dalboing medale Rebo Pahing katanya. Medale Rebo Pahing. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf nih. Jadi kita sudah pindah 2 kali. Dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke dunia. Mungkin saudara kita udah ada yang pindah juga. Hari ini sudah wafat, berarti mohon maaf, tempatnya roh di alam barzah, tempatnya tubuh kita ini di alam kubur. Kalau orang Betawi ngomong kubur angel, kober. Gitu. Kober itu asal katanya dari kubur. Kubur itu apa Pak? Berasal dari kata kabaro. Kabaro itu artinya tempat berbaring. Makanya orang kampung nembe saking pundi, baru dari mana? Nembe saking sarean. Sarean itu tempat tidur, ya. Bapak Ibu, inilah 5 terminal besar, nanti ada 8 terminal bayangan, Pak. Kira-kira kita ada 13 etape. Nanti untuk materi lanjutannya masih ada. Tapi yang penting Allah pesan begini. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kita diminta oleh Allah Pak, hidup kita itu harus wassalamun, selamat. Makanya orang tua saya dulu ngomong, Le, kalau kamu kemana-mana yang penting selaman, selumun, selamat. Kemanapun kamu berada harus selamat. Gitu. Walaupun nama bapak bukan selamat ya. Saya punya kawan dulu namanya Hermanto Pak, keren. Sakit-sakitan terus. Kakeknya bilang kudu ganti jeneng. Begitu diganti namanya, sehat Pak sampai sekarang. Gitu. Nggak perlu begitu ya Pak ya. Ibu bapak nggak perlu namanya selamat, tapi yang penting bagaimana agar wassalamun alaihi yauma wulida. Ketika dia dilahirkan, wa yauma yamut, ketika dia mati, wa yauma yub'atsu hayya, ketika orang itu dibangkitkan hidup kembali. Pak, dari 5 terminal besar tadi, 1 yang paling penting adalah dunia. Terminal berikutnya tergantung bagaimana kita di dunia, akan sungguh-sungguh apa tidak, gitu. Nah, tapi ada 3 yang dipesan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, wassalamun alaihi yauma wulida, ketika manusia itu dilahirkan di dunia. Mari Bapak Ibu, kita pastikan hidup kita ini di dunia selamat. Udahlah, kita nggak usah terpaku dengan yang aneh-aneh. Karena apa? Hidup itu nggak usah neko-neko. Udahlah. Kalau bahasa orang kampung saya itu sumeleh. Apa? Sumeleh itu apa ya? Ya pokoknya nerimo ing pantu, semuanya asal Allah sudah memberikan itu terima saja, hidup itu enak, tenang begitu ya. Begitu. Jadi di dunia ini harus kita nikmati. Ya. Karena di dunia sekali lagi nggak lama, kita cuma sebentar. Bagaimana caranya agar kita ketika meninggalkan di dunia itu Pak, meninggalkan dunia agar kita betul-betul tersenyum, selamat. Caranya bagaimana? Itulah bagaimana agar kita husnul khotimah. Dan itu nggak mudah. Makanya nanti ketika ada orang yang ingin meninggalkan dunia, itu perintah Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan ketika orang yang mau meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya udah apa? Bu, Pak, ketika ada orang mau meninggal dunia, termasuk ketika lahir itu,
Ketika manusia mau lahir, itu setan udah siap-siap. Maka ketika bapak dan ibu putranya begitu lahir, terus langsung diadani begitu, udhunaini, baik di telinga kanannya adan, telinganya kiri qomat, maka setan itu lari terbirit-birit. Itu sunahnya diadani. Setelah itu apa Pak? Setan itu berusaha ngumpet. Ngumpetnya di mana? Mohon maaf, ngumpetnya itu di lak-lak apa maksudnya? Langit-langit mulut kita itu akan menyelinap di situ. Nah, sunnah Rasul ngajari apa? Maka kita disuruh tahnik. Tahnik itu artinya, hanik itu artinya langit-langit, disuruh membaca doa. Yang salah itu doanya apa? U'iduka bikalimatillahi tamat min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Itu disuruh doa itu. Pakai yang manis, bisa pakai madu atau kurma. Itu di langit-langitnya. Tujuannya itu apa? Begitu kita doakan, u'iduka, aku perlindungkan yang anakku ini, bikalimati, dengan kalimat tamah yang sempurna, ya. U'iduka bikalimati tamat min kulli syaitanin, dari segala godaan setan yang akan mengganggu dia, wahammatin, dari binatang yang jahat itu, wa min kulli ainin, dari binatang mata yang jahat itu, lamah, dari yang makhluk yang berbisa, maksudnya binatang yang berbisa, itu diperlindungkan. Maka anak ini insya Allah mudah kita arahkan, karena Pak, setan nggak berani ngumpet di situ. Makanya mohon maaf, banyak orang yang jatuh hidupnya karena apa Pak? Mulutnya. Makanya orang mengatakan mulutmu tuh harimau. Orang kalau sudah Pak, mohon maaf nih, itu lambe turah namanya. Bapak tahu lambe turah ya? Anggere lambene itu dan doleh itu Pak. Orang tersakiti. Itu karena apa? Ternyata dalam hadis itu setan banyak ngumpet di langit-langit. Makanya disuruhnya kita banyak berzikir kepada Allah. Maka setan gak pernah berani. Makanya ditahnik, selesai. Tapi nanti ketika orang mau meninggal Pak, setan itu juga hadir. Untuk apa? Agar orang ini murtad. Dalam hadisnya itu, setan membawa air putih, ya, agar dia bisa minum. Terus ketika dia bisa minum, untuk dimurtadkan oleh setan, agar dia menjadi temannya nanti di neraka. Makanya mohon maaf, kalau ada orang mau mati sekaratul maut itu Pak, mesti seperti orang haus. Tapi ingat, nggak boleh diminumi, karena kata ahli medis itu uratnya udah nggak bisa berfungsi, karena udah mati sebagian ya. Bahkan jantungnya masih berdetak, tapi urat saraf yang lain udah nggak berfungsi, jadi nggak bisa nelen. Jangan-jangan begitu diminumi terus keselak malah mati gara-gara minum. Itu banyak pasien yang nggak tahu, dikiranya itu haus, seperti orang kehausan. Bukan kehausan, karena lagi ngelihat setan itu, lagi ngelihat setan bawa air untuk diminumi. Begitu setan kita baca talqin la ilaha illallah, itu setan lari terbirit-birit, maka gelasnya pecah berantakan. Terus kawan saya tanya, aneh, Mas, saya bacain la ilaha illallah kok gelasnya nggak pecah-pecah? Ya kamu nggak pernah lihat gelasnya setan. Kalau kamu ngelihat gelasnya setan, kamu ngeri takut juga. Ini hanya ilustrasi Pak, betapa setan itu ingin mengganggu. Bagaimana agar orang ini su'ul khotimah. Kalau dia su'ul khotimah, maka dia berhasil menjadi temannya nanti neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau bapak dan saudara mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin surga. Tapi orang gampang ternyata Pak. Walaupun bapak mengucapkan la ilaha illallah itu, mohon maaf, mulutnya nggak perlu bergerak saja, itu bisa Pak. La ilaha illallah, mulutnya mangap saja itu bisa. Karena bahasanya saking mudahnya sebenarnya. Tapi nggak semudah itu. Dulu rumah sakit saya itu yang di Cempaka Putih itu, ada orang Jepang Pak datang, namanya Profesor Dr. Samaru Emoto. Itu mengadakan penelitian. Dia pakai alat khusus, jadi ingin melihat sebetulnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah berapa banyak.
Dari 1000 pasien ternyata yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanya 70 orang, hanya 7%. Saking sulitnya. Tapi orang yang sekaratul mautnya tersenyum, wadahnya teduh, itu banyak. Bukan berarti orang yang nggak ngucapin la ilaha illallah itu bukan husnul khotimah, tidak juga. Tapi betapa sulitnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu. Apalagi nanti Pak, kalau kita melihat orang sekaratul maut itu mengerikan. Kalau Bapak pernah melihat, itu pernah menggelinjang menggelinjang ya, gejol-gejol kata Pak Kumpul itu apa maksudnya? Menggeliat gitu, sampai mohon maaf, gigi dengan gigi itu ketemu. Karena saking sakitnya itu. Ya karena memang sakitnya orang yang sekaratul maut, mohon maaf, orang yang tidak beriman itu, yang paling ringan itu Pak, yang paling ringan, kita kan sebentar lagi mau kurban itu. Kalau Bapak ngeletik kulitnya sapi atau kambing itu kan udah dipotong. Nah ini sama dengan sekaratul maut yang paling ringan itu, seperti domba atau kambing yang masih hidup tapi dikelet. Bapak dapat bayangkan kayak apa sakitnya itu loh Pak. Saya membacakan hadis ini bukan ingin nakutin Bapak ya Pak, tapi agar Bapak takut beneran gitu loh. Kalau mungkin diantara Bapak hari ini ada yang jadi pejabat, ada yang punya keputusan ini, hati-hati Pak, tanda tangan hati-hati, mau memberikan keputusan hati-hati. Karena apa Pak? Nggak pernah akan bisa lolos Pak. Seingat saya itu dari ratusan yang saya bimbing, seingat saya tuh 35 tahun saya membimbing orang yang sekaratul maut, seingat saya itu belum ada satupun yang lolos Pak. Maksudnya gini, ketika mau dicabut oleh malaikat kok berada lari itu, seingat saya itu nggak ada itu. Semuanya berhasil dicabut oleh malaikat Pak. Jadi kita nggak usah berandai-andai. Tapi banyak orang yang sekaratul mautnya begitu indah. Dari hasil penelitiannya itu menariknya Pak. Ternyata yang bisa mengucapkan la ilaha illallah atau orang yang ketika sekaratul maut wajahnya teduh bahkan tersenyum. Nanti ada hadis lagi kita akan ketemu. Sebab ketika kita baru sekaratul maut saja Pak, kita sudah dikasih tahu tempat calon tinggalnya. Kalau Bapak orang beriman itu, calon tempat tinggalnya itu di sana tuh, maka dia ini tersenyum. Cara nyabutnya juga beda Pak. Seperti nanti Bapak gitu ya, kalau mau dicabut begitu, itu permisi dulu Pak. Apa ayatnya? Dalam surah An-Nazi'at surah 79, kalau ayat pertama itu untuk orang yang amalannya nggak karuan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Sungguh demi malaikat yang mencabut nyawa orang yang durjana, orang yang tidak beriman kepada Allah. Mohon maaf, nyabutnya itu dibetot Pak. Bahasa orang Betawi itu dibetot. Makanya wajar saja. Makanya kalau Bapak nanti lihat di dalam Quran tuh surah 8. Surah 8 surah apa Pak? Halo? Kalau belum ada yang jawab saya tungguin ini. Pokoknya ada lah gitu ya. Di Al-Quran pokoknya ada Pak. Surah 8 itu surah Al-Anfal ayatnya 50. Apa kata Allah? Walau taro id yatawaffal ladina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa duqul adabal harik. Kalaulah kalian melihat nanti orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, yang amal baiknya minim, mengaku muslim, mengaku beriman tapi amal baiknya minim, maka dipukul wadribu wujuhahum. Mohon maaf Pak, rainnya ditempeleng oleh malaikat karena nggak mau melihatin malaikat, takut dia ya. Karena ditempeleng juga nggak mau keluar juga, punggungnya adbarahum, punggungnya dipukul. Makanya kalau dulu kita, cucu kita, anak kita keselak nelan sesuatu Pak, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, apa yang Bapak lakukan? Cengelnya itu dipukul, puk gitu. Maaf Bapak tahu cengel ya? Ini loh, sini loh Pak, yang untuk belakangnya leher ini dibuk itu maka dia keluar. Nah ini malaikat juga begitu dipukul, sambil mukul terus mengatakan, rasakan kamu tuh nanti calon tempat tinggalmu di sana. Mereka sambil ngeri menangis takut agar minta kembali ke dunia. Ora iso, udah jalan
Bahkan kata malaikat, cabut, gitu ya. Tapi kalau seperti Bapak nanti insya Allah Pak, ayat yang kedua, apa itu? Wanasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut orang yang baik, orang beriman dengan lemah lembut, makler, kayak orang tidur. Banyak saya menyaksikan itu orang yang sekaratul maut kayak orang tidur aja. Kayak orang tidur aja Pak. Itu karena nyabutnya pelan-pelan. Katanya dalam bahasa hadis itu seperti orang yang mencabut bulu di tepung, gitu ya. Bahkan dia tersenyum. Insya Allah besok Bapak akan tersenyum ya. Ya karena insya Allah wajah-wajahnya wajah surga lah gitu kira-kira ya Pak ya. Wajahnya surga. Dan bahkan bisa jadi nih, karena apalagi yang tadi rajin sholat subuhnya itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi nggak cukup jaminin doang Pak. Apa usaha Bapak agar masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab? Apa usahanya Pak? Minimal doanya dulu lah. Doanya apa tuh? Agar Bapak masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Lah kepira ingin masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab, tapi doanya aja masih apa Pak doanya kira-kira? Itu yang Bapak doa setiap hari itu loh. Orang Bekasi ngomongnya doa sapu jagat itu loh. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa Rabb kami, atina fid dunya hasanah, anugerahkanlah kepada kami di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kepada kami di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah, tapi yang paling menarik di ujungnya wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Itu maksudnya Pak, orang yang masuk surganya langsung. Karena kalau orang dijauhkan dari api neraka mesti masuk surga. Bahkan, tapi ada nggak Pak orang yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka, ada nggak? Banyak. Dan ingat Pak, ketika ada orang mampir dulu ke neraka, 1 hari di neraka berapa lama Pak? 1000 tahun. Wah, ini orang jamaah. Makanya Pak jangan sampai mampir yang terakhir. Wah, ini jamnya kecepatan apa gimana maksudnya sih? Ya. Makanya ini Pak, ini penting ya. Yang terakhir, nanti setelah ini ada tanya jawab. Ini Rasul menganjurkan kita untuk berdoa. Yang salah satu doanya itu adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, yang jauh dulu adab jahannam, wa min adabil kubri, ada yang deketan yaitu adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah mati dan hidup, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari fitnah masih ad-dajjal. Ini 4 hal. Mari Bapak Ibu, doa ini jangan sampai ditinggal. Itu ketika Bapak Ibu selesai tasyahud akhir, itu tasyahud akhir ditandai dengan innaka hamidum majid. Bapak jangan langsung salam. Mohon perlindungan kepada Allah agar kita dihindarkan dari siksa yang jauh itu, adab jahanam, dihindarkan dari siksa kubur, dan fitnah masih ad-dajjal. Insya Allah Pak, kita akan menempuh perjalanan dengan penuh keindahan. Insya Allah. Saya kira untuk sementara itu, ya nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita harus memiliki pandangan jauh ke depan, ya karena udah jam 6, udah masuk syuruk. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di luar konteks ini tadi ya. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana mendidik anak agar patuh ya. Kita juga ingin disentuh kamu semua.
Ini yang saya rasa untuk saya terus terang mendidik anak sulit untuk menurut yang baik itu loh. Ya. Untuk dugem, untuk puncak, gampang banget gitu. Ya. Untuk kesini, ayo jauh kita masih. Ya. Bagaimana? Ya. Memang yang pertama mendidik anak itu bukan hanya ketika lahir, Pak. Yang pertama kata Rasul, ketika masih di dalam perut itu karena mendidik anak yang paling mudah itu ketika masih di dalam perut. Kenapa? Dia nggak kemana-mana. Makanya yang ya nggak kemana-mana kan, nggak melihat HP, nggak melihat apa, itu kan? Iya. Mohon maaf kalau sudah lahir, udah di balik tembok aja kita nggak tahu. Apalagi kalau anak kita sudah bersama setan gepeng itu. Ya itu yang ini kan bisa jadi baik, bisa jadi buruk ya. Maka kata Rasulullah, saat itulah banyak-banyak diintervensi oleh terutama ibunya. Ya, baik perilakunya maupun ucapannya banyak-banyak berzikir. Ya kalau di dalam perut mabok lagi, ya nanti lahirnya mabok dia orang. Karena itu akan maaf, dalam ilmu medis itu anak kita itu akan sangat dipengaruhi lebih besar oleh ibunya. Karena apa? Begitu masuk asupan dirubah menjadi hormon dan hormon itu dimasuk melalui tali plasenta, makanannya itu masuk ke dalam ibunya. Jadi yang akan menjadi bentuk wujudnya karakter anak kita, apa yang dimakan oleh ibunya itu penting. Kalau yang haram-haram, ya nanti begitu lahir geragas itu orang. Bapak itu tahu geragas ya? Geragas itu nggak semestinya dimakan itu geragas. Kalau masih makan yang itu wajar. Ya misalnya Pak, minyak diminum, ya kan? Dulu minyak 1 liter jadi berapa? Aspal dimakan juga. Itu jembatan pada ambruk. Manusia itu geragas. Karena geragas, sepengetahuan saya Pak, yang paling bau itu bangkainya siapa? Manusia, karena manusia itu geragas. Kambing memang perengus Pak, tapi Bapak ya seneng doyan. Tapi apa? Karena nggak geragas dia, suruh makan rumput aja. Manusia itu begitu. Makanya Bu, Pak, masukan untuk ibunya penting. Terus omongannya itu loh Pak. Suatu saat ada seorang wanita yang sedang gendong anak. Begitu diminta oleh Rasul, maka anak ini langsung dicabut oleh orang itu. Umayyah. Begitu dicabut, Rasul marah betul. Ini anak pendidikannya itu ketika itu dia langsung masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam dadanya. Maka harus perilakumu harus benar. Itu Pak. Banyak zikir, banyak berdoa, perilaku ibunya perbaiki, suaminya juga begitu. Makanya Rasul kan pengaruh anak itu dipengaruhi oleh 3 ketika masih dalam ini. Pertama adalah dipengaruhi oleh ghariza. Ghariza itu maksudnya Pak, ketika masih dalam perut. Makanya nanti mohon maaf, ada anak kita yang kita nggak terlalu repot didik, tapi udah nurut itu anak. Karena apa? Waktu di perut dia sudah betul-betul dididik dengan baik. Perilaku ibunya baik, suaminya baik, diisi dengan kalimat-kalimat yang baik. Mosok kalah sama orang Jepang. Orang Jepang itu Pak, kalau ingin menjadi penyanyi, itu di perutnya itu disetelin Pak, kaset. Iya, begitulah ternyata ya. Kita sering nggak baca Quran dan lain sebagainya, karena dia menjadi ahli Quran nanti kan begitu. Itu pertama barisan. Yang kedua bi'ah itu lingkungan. Lingkungan itu akan berpengaruh Pak. Kita bersyukurlah insya Allah di lingkungan kita ini baiklah ya. Yang ketiga tarbiyah, tergantung pendidikannya. Itu. Nah makanya kenapa begitu lahir jangan lupa. Ini kadang-kadang nggak ngikutin petunjuk Rasul. Nggak petunjuk Rasul, makanya disuruh akikah, dari itu kan cara kita untuk mendidik. Nah begitu dilahir di dunia, pasrahkan dulu kepada Allah. Makanya ketika bayi lahir, pasrahkan dengan Allah. Salah satu doanya tadi, u'iduka bikalimatillahi tamat min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Nah setelah itu, maka yang tidak kalah penting nih Pak, keteladanan. Bagaimana orang tuanya. Nabi Ibrahim itu luar biasa menjadi keteladanan.
yang ketika Nabiullah Ismail mau disembelih terus begitu pasrah kepadanya karena itu perintah Allah, itu hasil didikan. Keteladanan itu menjadi penting. Nah, ayo kamu ke masjid. Lah bapak kapan ke masjid? Bapak menggampang. Itu ya aneh kalau begitu. Ya harus bapaknya ke masjid duluan. Itu maksudnya ya. Nah, yang berikutnya Bapak, ya terus dibimbing, terus dibina. Kalau kita nggak bisa, serahkan ke yang mampu. Kalau Bapak bina, kalau Bapak bisa, didik dengan baik. Tapi aduh kalau nggak, ya udah serahkan ke pesantren, apalah. Itu cara namanya ya. Nah, yang berikutnya Pak, lagi-lagi Pak, mohon maaf nih, yang dari penelitian itu banyak orang itu nggak terasa dimasukin makanan, mohon maaf nih, makanan yang nggak halal. Wah itu bengalnya luar biasa Pak, kalau sudah begitu susah diaturnya. Nah yang tidak kalah penting doa, itu luar biasa. Makanya doa untuk agar anak kita soleh apa Pak, sehingga lahir seperti Nabiullah Ismail. Doanya Nabi Ibrahim apa Pak? Waktu dia masih berada waktu kadang kan udah 80 tahun nggak punya anak, bahkan punya anak sudah usianya beliau sudah ratusan tahun kan. Yang pertama Pak, di dalam surah Ibrahim ayat 40 apa bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, begitu kan? Rabbi wahai Tuhanku, ij'alni jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat dan kabulkanlah doaku. Terus setelah nanti itu beliau membaca doa Rabbi habli minas solihin, itulah di dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku anugerahkanlah kepada aku anak-anak yang soleh. Juga istrinya harus juga soleh. Makanya doanya apa? Di dalam surah Al-Furqan ayat berapa? 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana wahai Rabb kami, hablana anugerahkanlah kepada kami min azwaj. Azwaj itu pasangan, Pak. Ada orang yang salah persepsi. Ini kan doanya bapak-bapak, Pak. Bukan. Ibunya kalau berdoa maksudnya untuk suaminya. Kalau suaminya berdoa untuk istrinya. Karena azwaj itu bukan suami artinya. Azwaj itu pasangan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami Rabbana hablana, anak keturunan kami, min azwajina, pasangan kami, durriyah qurrata a'yun, yang senang dipandang mata. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam. Makanya tadi keteladanan. Insya Allah kalau sudah kita berusaha seperti itu, sudah ikhtiar begitu, insya Allah anak kita ya seandainya bandel, ya tapi tetap masih bisa dikendalikan. Sebab nanti pertama kalau anak kita udah nggak sholat udah susah Pak. Sebaik apapun itu anak, kalau sudah nggak mau sholat itu susah. Sebaik apapun ini, tapi senakal apapun anak kita, mohon maaf, kalau masih mau untuk kita perintahkan sholat dan ibadah, insya Allah mudah kita arahkan. Secara sekilas saya kira itu Pak. Tapi nanti ada pelatihannya lagi, namanya bagaimana cara mendidik anak. Tapi sebelum kita mendidik anak, kita beresin dulu kita gitu ya. Sehingga insya Allah nanti kita akan husnul khotimah, ya enak. Cukup? Oh karena waktunya sudah baik. Saya kira itu yang baru bisa kami sampaikan. Insya Allah ini akan berseri, bersambung. Mudah-mudahan terus kita ikuti dan insya Allah Pak, mudah-mudahan hidup kita semakin tenang, semakin enak. Kita mau ngapain sih Pak di dunia? Nggak usah kakek pola, udah nikmati aja. Makanya 3 Pak penting nih sebagai penutup. Pertama Pak, mali hidup kita jalani terus. Sebagai apapun Bapak, jalani aja. Yang kedua Pak, nikmati. Hidup itu nikmati. Sebab kalau dikit-dikit, kemarin teman saya gitu, dikit marah. Pasang ring. Sekali pasang ring 2. Udah nikmati aja.
Aduh, penyakit ini nggak usah takut dengan penyakit, karena yang membuat orang meninggal itu bukan penyakit, karena memang waktunya sudah meninggal. Mau penyakit apa kek? Kalau belum waktunya belum, karena yang membuat meninggal orang itu, mohon maaf nih Pak, apakah kalau orang meninggal itu karena tua? Tidak, Bapak yang mentang-mentang muda itu jangan merasa bahwa kita masih muda ini, karena mohon maaf Pak, seingat saya di rumah sakit itu syaratnya mati nggak mesti sakit, nggak mesti tua. Banyak malah yang dirawat mondar-mandir masuk ke rumah sakit bapaknya, anaknya meninggal duluan, kan banyak. Dan mohon maaf Pak, mati nggak usah dipikirin, tapi dipersiapkan. Kalau orang bikin mati, makan ini nanti mati, makan ini mati, stres itu orang. Udah nikmati aja. Mohon maaf, begitu mau makan Pak, ini sate, kata temannya, itu bukan kambing, ini sate. Bapak itu Pak, Bapak belum makan baru dilihat, ini jangan-jangan kolesterol. Itu cek ke laboratorium, udah naik itu kolesterolnya. Udah bismillah aja, bismillah makan sehat. Tapi kalau mikir mau makan mikir, udah naik itu, belum dimakan satenya itu udah naik Pak. Yang bikin penyakit kita ini sebagian surut kesehatan kita apa? Pikiran, perasaan Pak. Dan itu menurut penelitian 80%. Maka Bapak kalau pikirannya tenang begini, coba duduk di masjid tenang, insya Allah Pak, hidupnya kita tenang, enak. Kalau soal umur itu urusan Allah, nggak usah udah mati, rizki jangan dipikirin. Siap, kalau udah mikirin mati mesti Bapak stres. Kalau nggak stres banyak penyakitnya mesti. Udah nikmati aja. Ya, teman saya kemarin lebih muda mati. Nah kalau gitu saya kapan? Udah itu. Udah loh Pak. Tersenyum sama kawan, gembira, udah itu aja. Ibadah. Nah, ini yang paling penting. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua, sehingga apa? Hidup kita ini insya Allah mulia dan bahagia. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.